Salah seorang daripada mereka bernama Sumaira binti Qais, seorang perempuan berkahwin di masa mudanya, dapat melahirkan anak 2 orang. Yang satu namanya Salim, yang satu lagi namanya Rafi'. Walhasil 2 orang anak laki-laki. Ikut dalam peperangan Uhud bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selesai daripada peperangan, Sumaira keluar daripada pagar kota Madinah untuk menunggu kaum muslimin balik daripada peperangan. Datangnya kaum muslimin secara berkelompok disambut oleh Sumaira dan bertanya bagaimana keadaan Rasulullah. Kata mereka yang datang, anak kamu fulan meninggal dunia, syahid. Katanya, aku serahkan ia kepada Allah. Bagaimana keadaan Rasulullah? Katanya, anakmu Salim juga syahid di jalan Allah. Katanya, aku serahkan dia kepada Allah. Bertuahlah dia dengan mendapatkan syahadah. Bagaimana keadaan Rasulullah? Coba bayangkan, anak kita itu kalau demam saja, sepanjang malam mak bapak itu sudah pening kepala, hanya demam. Ini seorang ibu kehilangan bukan 1 anaknya, tapi 2. Ketika diberitahu kedua anaknya syahid, katanya wa ni'malahu bisyahadah, bertuah dia dapat syahid. Aku serahkan dia kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Perasaannya itu justru mengungkapkan kegembiraan karena kedudukan syahadah yang diraih oleh anaknya. Agaknya dididik apa anak itu di rumahnya? Atau ibunya ini belajar di mana sehingga anaknya ketika gugur dia tak goyang, bukan tak sedih. Bukan dirinya gembira tanpa ada rasa sedih karena berpisah dengan anaknya, tetapi ini ingin memberitahukan bagaimana bahasa iman dengan kehidupan yang indah walaupun berhadapan dengan musibah. Tidak ada jalan keluar berhadapan dengan segala bentuk musibah, melainkan dengan iman dan juga amal saleh. Musibahnya boleh jadi indah. Kalau Sayyidina Umar bin Khattab, saya ini kalau diduga oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dugaan, saya tengok daripada 4 sudut. Kalau daripada 4 ini terselamat, saya anggap musibah itu nikmat. Allah, mana ada orang kata musibah itu nikmat kalau bukan bahasa Sayyidina Umar untuk menyikapi dugaan daripada Allah dengan sikap yang diajarkan oleh Allah sehingga bertukar musibah menjadi nikmat. Katanya, kalau musibah menimpa kepada saya tidak mengganggu saya punya iman, saya anggap musibah itu nikmat karena iman saya tak goyang. Berapa banyak orang diduga dengan dugaan tertentu goyang imannya, ada menjual diri, ada menjual akidah hanya untuk mendapatkan keduniaan. Kalau musibah menimpa kepada saya dan ada orang lain yang kena musibah lebih besar daripada musibah saya anggap musibah saya itu adalah nikmat karena tak kena musibah yang lebih besar. Diukur musibah yang menimpa dengan orang lain yang ditimpa musibah lebih besar. Yang ketiga, kalau musibah menimpa kepada saya dan saya dianugerahkan sabar oleh Allah, saya anggap musibah itu nikmat karena banyak orang diduga oleh Allah dengan dugaan dan juga beberapa musibah yang dia mengatakan sabar ada batasnya. Yang keempat, kalau musibah menimpa kepada saya dan saya diberi ganjaran karena bersabar, saya anggap musibah itu adalah nikmat. Cara menilai kepada musibah. Ini bahasa belajar universiti mana? Ini daripada bahasa iman dan juga amal saleh yang diajar oleh Allah dalam Al-Quranul Karim untuk menyikapi segala yang berlaku di atas muka bumi ini dengan sikap yang diajar oleh Allah Subhanahu wa taala. Katanya Sumaira mengatakan, bertuahlah dia karena mendapatkan syahadah. Rasulullah bagaimana? Yang difikirkan itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Sehinggalah Sumairah mendekati dan melihat kepada Rasulullah dan mengatakan, kullu musibatin ba'daka jalalun ya Rasulullah. Setiap musibah selagi tidak kena kepada engkau, semua musibah itu kecil. Hatta syahidnya kedua anak Sumairah ini kecil berbandingkan musibah kalau menimpa kepada Nabi SAW. Hadirin dan hadirat, demikian kehidupan iman dan juga amal saleh yang diterapkan oleh Nabi SAW. Alangkah kita perlu dengan konsep iman dan juga amal saleh untuk menjadi landasan kepada kita dalam segala kejadian yang menimpa kepada kita atau menimpa kepada orang lain, baik itu berupa nikmat atau berupa dugaan dan musibah. Dengan dasar iman dan amal saleh, kita akan bijak untuk menyikapi segala kejadian yang berlaku baik kepada kita atau kepada orang lain dengan panduan dan bimbingan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Krisis yang ada di zaman kita sekarang ini adalah krisis quality iman. Krisis yang dihadapi zaman kita sekarang ini adalah krisis quality amal soleh. Orang mungkin beriman dan beramal, hanya tidak berkualiti. Tidak dijaga daripada iman dan juga amal solehnya dengan sebenar-benarnya, sehingga ibadah dan iman yang ada di dalam hatinya merubah sikapnya untuk semakin dekat dengan Allah dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah.